Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang selama ini tak sadar bahwa dirinya memendam potensi kekuatan tertinggi selevel dewa. Hingga akhirnya itu semua terkuak saat dirinya terpaksa berhadapan dengan sosok kaisar naga raksasa yang telah memusnahkan kota. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Pada suatu hari di Istana Kekaisaran Naga sedang ada pertemuan darurat. Rupanya sang kaisar naga sedang mengumpulkan pasukan elitnya lalu memanggil salah satunya yang bernama Zuye, sang siluman ular ahli teleportasi. Selain itu, Zuye juga dikenal dapat meramalkan mimpi dengan tepat. So, sang naga pun menceritakan mimpinya dan dengan cepat Zuye meramalkan bahwa akan ada seorang pria yang menjadi hambatan besar bagi kaisar naga yang kelak berencana menghancurkan ibu kota untuk memulai menjadikan umat manusia sebagai budak para siluman. So, dengan demikian, Kaisar Naga langsung mengutus Yubuho, si siluman ikan, dan Pukui, sang siluman daun untuk membunuh manusia yang menjadi ancaman tersebut. Untuk mempermudahnya, Kaisar Naga juga memberi Pukui sebuah selendang sakti yang berfungsi sebagai pemberi tanda saat Pukui menemukan pria tersebut. Dan film beralih ke sebuah ibu kota dengan dinamika dan rutinitas manusia di dalamnya. Saat itu terlihat seorang pria yang berhasil mencuri lalu kabur. Korban pun berteriak disertai orang-orang yang membantu mengejar pencurinya. Namun di tengah pengejaran tiba-tiba semuanya terhenti alias terdiam dan waktu pun berhenti. Lalu datanglah seorang pengemis yang dengan gembira melewati orang-orang dan menaruh bekas semangkanya tepat di bawah si maling yang sedang melompat. Tanpa waktu lama, ia pun segera menonaktifkan jurusnya lalu si maling akhirnya berhasil dihakimi oleh warga setempat. Dan ya, ternyata itu hanyalah mimpi dari seorang pria bernama Xin Yuan yang merupakan anak menteri yang mendiami ibu kota tersebut. Ia pun terbangun dengan perasaan bahagia dan lebih bahagia lagi saat tiba-tiba ia melihat seorang wanita cantik yang tanpa ia ketahui adalah Pukui, sang siluman daun yang ditugaskan Kaisar Naga untuk membunuhnya. Tanpa diduga, hujan pun mulai turun. Xin Yuan yang pernah belajar sihir dari sebuah buku kuno yang tak sengaja ia temukan pun segera melakukan aksinya, lalu memayungi Pukui dan memperkenalkan diri. Saat itu Pukui segera menyadari tanda yang dikeluarkan dari selendang pemberian Kaisar Naga. Tapi entah mengapa Pukui merasakan sesuatu yang berbeda dari targetnya kali ini. Hingga ia pun justru diajak oleh Xin Yuan ke kediaman mewahnya, lalu bertemu sang menteri alias ayah Xin Yuan. Saat itu Xin Yuan juga menyampaikan pada ayahnya sesuai dengan penjelasan Pukui sebelumnya, bahwa saat ini Pukui sedang berusaha mencari rumah keluarga yang telah meninggalkannya sejak kecil. Karena iba dengan keadaannya, menteri pun mengizinkan Pukui untuk tinggal sementara di kediamannya. Singkat cerita, malam pun tiba dan semakin larut. Saat itu diam-diam Xin Yuan mengajak Pukui mengintai maling yang ia pergoki. Setelah itu Xin Yuan pun menunjukkan kejantanannya dengan mendatangi maling tersebut yang ternyata itu adalah Yubuho, si siluman ikan. Pertarungan pun dimulai. Rupanya kesaktian Xin Yuan di luar dugaan. Ia pun mengerahkan kekuatannya, namun sayang Xin Yuan tak kuasa mengendalikan kekuatan pedang sihirnya. So, dengan demikian ia pun segera kabur mengajak Pukui. Untungnya pedang-pedang sihir tersebut dapat merasakan energi siluman di dekatnya dan menyerang Yubuho hingga ia terpental dan kepalanya membentur dinding dengan kerasnya. Singkat cerita, malam itu saat Pukui ingin beristirahat, tiba-tiba ia merasakan kehadiran Yubuho. Ia pun segera keluar dan bertemu dengannya. Tapi siapa sangka, akibat terbentur, ingatan dan wajah siluman Yubuho hilang entah kemana hingga dirinya pun tak ingat lagi namanya bahkan misi dari Kaisar Naga. Pukui pun segera merapalkan mantra pada sebuah air lalu berkomunikasi dengan Kaisar Naga untuk menjelaskan kondisi Yubuho. Tanpa basa-basi sang kaisar justru menyuruh Pukui untuk membunuh rekannya sebelum akhirnya mantra komunikasi ditutup. Tentunya Pukui tak tega melakukan hal itu. Pada akhirnya ia pun memberi Yubuho beberapa atribut pengemis dan menyuruhnya pergi menjauh sebelum ia berubah pikiran. Hari-hari pun berlalu hingga tiba-tiba sang menteri dikabarkan oleh kepala biksu dan kepala tabib bahwa ada salah satu kawasan di ibu kota yang terjangkit wabah mematikan yang telah menghilangkan banyak nyawa penduduk. Saat itu juga terlihat Pukui yang terkejut bertemu lagi dengan Yubuho yang sudah memakai pakaian resmi pengemis. Tak lama kemudian Xin Yuan datang lalu menanyakan apa yang terjadi.
Pukui yang terkejut menjawab sebisanya dan keluarlah kata-kata bahwa pakaian pengemis ini istimewa. Nah, mendengar hal itu, Xin Yuan yang sudah jatuh hati dan ingin menarik perhatian Pukui, tanpa pikir panjang ia segera mengajak Yubuho pergi menjauh untuk membeli busana yang dipakai oleh Yubuho. Setelah itu, karena Pukui sudah keburu pergi, ia pun memutuskan berjalan-jalan dan di sanalah pertama kalinya Xin Yuan bertemu alias didatangi oleh Zuye yang tentu saja berniat menghabisinya. Tanpa basa-basi, Zuye langsung memburunya. Xin Yuan yang masih belum stabil ilmunya beberapa kali mengalami kegagalan jurus. Namun saat itu bertepatan dengan datangnya Pukui dan Zuye pun langsung mengarahkan senjatanya untuk menghabisi Pukui. Nah, disitulah Xin Yuan akhirnya bisa kembali mengeluarkan kesaktiannya demi melindungi wanita yang dicintai. Hingga akhirnya Zuye pun terpaksa mundur untuk kabur. Keesokan harinya, keadaan di depan rumah menteri menjadi sangat kacau. Warga melakukan demo karena merasa bingung banyak saudara dan sanak familinya yang tiba-tiba meninggal terjangkit wabah misterius yang tanpa mereka ketahui telah disebarkan oleh Zuye sang siluman ular. Di situ Xin Yuan datang untuk menenangkan warga dan setelah mengajak warga untuk berpikir logis dan memotivasi berjuang bersama, akhirnya keadaan kembali tenang. Namun keesokan harinya, Xin Yuan dan ayahnya terkejut saat memergoki warga yang membawa orang-orang yang telah terjangkit wabah untuk dibuang ke jurang walaupun beberapa di antaranya masih hidup. Xin Yuan berusaha melarang tapi ia tak kuasa hingga warga tetap menjalankan niatnya. Singkat cerita, di malam harinya, Zuye mulai menampakkan diri di hadapan warga. Untungnya di situ ada Xin Yuan yang segera melawan, namun dengan liciknya Zuye pun kabur lagi. Dan setelah dirasa aman, di suatu tempat, Zuye merapalkan mantra untuk berkomunikasi dengan Kaisar Naga lalu mengabarkan bahwa Pukui dan Yubuho telah berkhianat. Kaisar Naga pun sangat marah dan berencana segera menghancurkan kota seorang diri. Namun, Zuye cari muka dengan pede berkata akan menghabisi semuanya seorang diri sehingga Kaisar Naga tak perlu repot-repot. Malam pun berlalu hingga keesokan harinya, Xin Yuan yang sedang bersantai mendapat kabar mengejutkan bahwa ayahnya dipergoki warga terjangkit wabah saat sedang berjalan belusukan di tengah kota. Lalu para warga pun membawa ayahnya untuk dibuang ke jurang agar tak menularkan wabah. Untungnya, Xin Yuan berhasil menghadang para warga dan memarahi mereka serta mengingatkan betapa baiknya sang ayah dalam memimpin ibu kota. Namun di tengah meluapkan emosi, tiba-tiba ayahnya sendiri yang berkata pada Xin Yuan bahwa dirinya ingin dibuang saja ke jurang seperti masyarakat lainnya. Mendengar hal itu, Xin Yuan mengambil inisiatif untuk menggendong sendiri sang ayah lalu pergi menjauhi ibu kota agar tak membuat khawatir para warga yang takut tertular. Hingga tak terasa malam pun tiba. Obat untuk wabah pun belum ditemukan. Sang ayah dalam sekaratnya memberi wejangan pada Xin Yuan agar tak boleh dendam pada siapapun. Harus selalu memaafkan dan berbelas kasih agar bisa hidup bahagia dan dapat mengeluarkan potensi terbaiknya sebagai manusia. Setelah itu sang ayah pun akhirnya meninggal dengan tenang. Dalam proses pembakaran tubuh sang ayah, Xin Yuan tiba-tiba mendapat ilham untuk melatih fokus dan kemampuannya di sana. Sementara itu di ibu kota, Zuye kembali datang ke hadapan warga dan tanpa bersusah payah, ia pun segera membantai para warga dengan jurus teleportasi dan senjata tajamnya. Para warga terlihat kebingungan. Semua usaha warga terlihat tak berguna di hadapan Zuye. Hingga akhirnya Pukui datang menyerangnya. Tapi siluman daun tentu bukanlah tandingan siluman ular. Hingga akhirnya Pukui terkena panah beracun dan Zuye segera berubah menjadi siluman ular raksasa untuk membunuh Pukui. Tapi tiba-tiba sebuah sihir pelindung menghadang. Lalu datanglah Xin Yuan dengan mode serius nan kalem mengeluarkan pedang sihir lalu menebas siluman ular raksasa dalam sekali tebasan hingga musnah tak tersisa. Setelah itu ia menggendong Pukui yang terluka untuk diobati dan dibawa ke kamarnya. Namun para warga berdatangan dengan rasa sangat bersalah karena Xin Yuan masih berbaik hati menolong mereka, walau apapun yang telah mereka lakukan pada mendiang ayahnya. Hari pun berlalu hingga malam kembali datang. Di tempat berbeda alias di istananya, sang Kaisar Naga sedang marah ketika menyadari semua anak buah suruhannya gagal menjalankan misi. Ia pun segera bangkit dari sarangnya untuk turun langsung menyerang salah satu kota.
Bertepatan dengan itu, Xin Yuan melihat dari kejauhan bahwa salah satu wilayahnya sedang mengalami kebakaran hebat. Ia pun segera menuju ke sana, namun karena jaraknya cukup jauh hingga fajar pun tiba. Di sana hanya tersisa puing-puing reruntuhan beserta tubuh-tubuh manusia yang terbakar hangus. Bersama Pukui ia hanya bisa bersedih. Dan tiba-tiba datanglah sang Kaisar Naga. Tanpa basa-basi Kaisar Naga menyerang. Tapi rupanya kesaktian Xin Yuan belum mampu menghadang semburan api sang kaisar hingga ia terpental tak sadarkan diri. Pukui pun mencoba melawan, tapi jelas kekalahan ada di depan mata. Pukui yang merupakan siluman daun jelas hanya menjadi makanan api sang naga. Hingga saat Xin Yuan tersadar, Pukui sudah dalam keadaan terdesak melindunginya, lalu tersembur api super panas hingga musnah tak tersisa. Setelah itu, Xin Yuan hanya bisa sedih meratapi kekasihnya yang hangus tak tersisa sambil dipenuhi dendam luar biasa pada sang naga. Namun, tak lama kemudian Xin Yuan teringat wejangan ayahnya yang berpesan padanya agar tidak boleh ada dendam bagi makhluk siapapun. Dan setelah itu, Xin Yuan dengan luar biasa berat berjuang menghilangkan dendam dalam dirinya dan meluruskan niat untuk membasmi Kaisar Naga demi keselamatan umat manusia, bukan karena dendam pribadi. So, dengan demikian, tiba-tiba Xin Yuan perlahan memperoleh kekuatan luar biasa tingkat tertinggi di level para dewa dengan aura keemasan menyelimuti tubuhnya. Ia pun menorehkan senyum pertanda keikhlasan hati dan tingginya keilmuan. Tanpa waktu lama, Xin Yuan terbang sambil membangkitkan kipas emas legendaris, lalu dalam sekejap membawa sang Kaisar Naga berteleportasi ke tempat lain agar pertarungannya tak membahayakan penduduk. Setelah itu, Xin Yuan muncul kembali dengan pakaian pengemis dan segera menggunakan jurus pamungkasnya, di mana helai demi helai kipas terbang menjadi sebuah tongkat raksasa yang mengunci tubuh raksasa sang Kaisar Naga, hingga ia pun tak mampu bergerak alias terkunci. Xin Yuan pun dengan tenang datang menghampiri Kaisar Naga dan menyentuhnya dengan jurus tapak suci pemurnian, yang mana dalam waktu singkat membuat tubuh sang naga hancur lebur bagai batu kerikil yang berterbangan. Dan singkat cerita, keesokan harinya, di mana suasana terlihat damai dan tenteram, Xin Yuan sedang bersantai di tepi danau yang indah. Lalu tiba-tiba film pun berakhir.